Hai, balik lagi sama aku Hankun dan kali ini kita bakal bahas tentang bis lagi. Moga nggak bosen-bosen ya. Pertama kita bakal bahas bis mana yang cocok buat leader dan support, kenapa harus dipilih. Kedua, kombinasi biochemical bis itu racikannya kayak gimana, dan yang ketiga tentang level up bis ya. Fokusnya ke mana kalau naruh Christine Life. Sebenarnya beberapa kayaknya udah pernah aku bahas di video yang ini. Jadi kalau kalian mau bahas detailnya bisa nonton yang itu. Termasuk tentang chip juga, tapi kali ini aku pengen jelasin ulang lebih rangkum ya harusnya. Mulai dari leader, kenapa harus jadi leader atau support? Karena alasan pertama, yang kamu taruh di support itu potensialnya nggak maksimal, yang artinya atributnya bakal nggak 100% muncul di battle, tapi cuman beberapa persennya doang. Kayak yang ini ada tulisan inheritance, berarti yang diturunkan atau yang dibawa ke battle efeknya cuma 50%. Jadi yang asalnya si Kristal Pangolin ini kan, kalau jadi leader dia tuh harusnya segini, HP-nya 76.988. Tapi kalau dia jadi support, dia tambahannya jadi cuman 38.494, cuman setengahnya. Nilai inheritance itu bergantung pada teknologi dari bis kita ya. Kalau kita misalkan udah upgrade sampai maksimal, itu bisa sampai 70% kalau nggak salah. Ya itu bergantung, jadi semakin tinggi teknologi tentang inheritance itu berarti semakin besar juga stats yang nambah di battle ya, kayak begitu. Terus efeknya juga beda. Kalau dipakein ke support, efek skill utamanya nggak aktif, yang mana di sini support skill tuh aktifnya cuma 3 ini aja. Yang pertama nggak aktif tuh. Kayak misalkan yang pertama kan harusnya kita punya yang semacam kayak gini nih, deals damage to target every 6 second. Nah, yang skill multipliernya besar nih. Kalau nggak percaya, kita lihat di sini kan ada skill 1 tuh, tapi abu-abu, yang artinya kalau dijadiin support, si skill leader ini nggak aktif. Yang aktif itu cuman yang support skillnya aja. Jadi yang aktif tuh cuman yang skill 2 tuh, dan efeknya juga berbeda. Aktif skill akan memberikan critical hit, follow up damage-nya sekian kayak gitu ya. Termasuk kayak skill 3 juga nggak aktif yang bagian leadernya, cuman aktif yang bagian supportnya, kayak begitu ya. Itu terus sama tentang chipnya juga. 50% tadi itu juga berpengaruh terhadap chip ya. Jadi chip itu statistiknya udah ditambahin langsung ke basic attributes yang ada tulisan di sini. Jadinya kalau pakai chip, pastiin pakai chip di leadernya. Apakah chip di asisten ngaruh? Ngaruh ya, beda sama hero. Armament hero yang di asisten itu dia nggak ngaruh. Tapi kalau di bis, mau kamu pasangin di leader dan support, itu chipnya dua-duanya ngaruh, nambah juga. Tapi dengan catatan, yang jadi support, nilai yang ditambahinnya itu berdasarkan dengan persentase yang inheritance tadi, kayak gitu ya. Itu pertimbangannya. Terus apa strateginya? Kalau kita udah tahu kayak gitu, strateginya ya kita pakai beast leader yang punya skill paling tinggi, damage skill multipliernya paling tinggi, sehingga kita bisa ngasih damage yang besar kepada musuh. Kenapa nggak ngelihatnya langsung dari basic atributnya aja? Karena skill multiplier itu perkalian, dan perkalian itu bakal ningkatin statistik jauh lebih besar daripada basic atribut dasar ya. Misalkan kalau yang gold itu nyawanya 1000, dikali multipliernya cuman 3.000 nyawanya gitu. Kalau yang ungu misalkan, dia skillnya itu bisa ngasih 500% multiplier, berarti dikali 5 tuh. Tapi basic atributnya beda sama gold kan. Kalau yang elite itu lebih rendah, misalkan cuman 70. Tapi 70 kali 5 itu 350, sedangkan yang tadi kalau gold 100 HP dasarnya dikali 3 cuma 300. Nah itu beda 50 kan. Kelihatannya kecil, tapi kalau battle-nya berlangsung lama itu kerasa ya bedanya. Jadi pertimbangan yang jadi leader itu harus punya skill multipliernya yang besar. Itu prioritas utamanya dulu, bukan atributnya dulu yang besar ya. Kecuali bedanya sedikit. Patokan gampangnya sih, kalau punya
elite yang awaken, si tire-nya tuh, tire tuh maksudnya yang mana? Kalau promote nih ada tire, nah tire-nya udah nyampe maksimal misalkan dibandingkan dengan gold yang belum tire 7, misalkan masih tire 6, berarti kamu pasangin elite hero sebagai leader, bukan yang gold kalau mau maksimal. Tapi kalau misalkan kamu punyanya gold udah level 7, tire 7 maksudnya, dan itu bisa aku bilang tire 7 itu adalah tire yang paling optimal, sebuah legend beast gitu. Jadi kalau udah tire 7 level 100 nih, misalkan levelnya sama, terus tire 7 yang satu gold itu tire 7, yang elite itu udah max. Si tire 7 ini udah melebihi elite yang maksimal gitu tire-nya. Jadinya kamu jadiin legendary beast itu sebagai leader kalau dia udah punya tire-nya 7 gitu. Itu udah pasti tire 7 gold sudah melebihi tire maksimal dan level maksimal dari elite gitu. Kecuali kalau bedanya jomplang banget, yang satu baru level 1 gitu, tapi ya nggak mungkin lah level 1 ya, minimal dinaikin dikit gitu. Ya kayak gitu untuk leader dan asisten ya. Terus untuk kombinasi beast itu kayak gimana? Nah, kemarin aku sempat ngasih satu guide yang entah dapat dari mana itu sumbernya, tapi ya mungkin beberapa poin bisa kita percaya. Ada beberapa kombinasi best beast combination yang kalian bisa lihat di bagian pojok kiri bawah. Itu bisa dibilang benar, dan kalau nggak mau pusing ya bisa dicobain kombinasinya. Kayak Pangolin plus Pangolin itu katanya sinerginya counter dan crit. Pangolin dan Deer dan sebagainya itu kombinasi-kombinasi yang biasanya berpengaruh besar kalau kita pakai yang physical sih. Kalau misalkan yang fire dengan fire nggak terlalu pengaruh, yang anggapannya sih kayak gini. Misalkan kayak kalau Pangolin plus Pangolin itu physical plus physical dan efeknya itu memang maksimal. Pertama yang harus dicatat kalau mau ngekombinasiin beast itu, biasanya yang tipenya sama performanya bagus ya, karena dua-duanya sama, atributnya juga sesuai, karena basic atributnya kan secara dasar misalkan Pangolin dengan Pangolin ya pasti sama-sama punya counter dan crit basic yang lumayan besar dari awal. Pas level rendah, pas dari statistik dasarnya juga udah ada gitu stats itu, dibandingkan dengan misalkan kita kombinasinya Bull campur Pangolin, yang mana Bull tuh punya stats dasarnya ada kombonya, nggak ada counternya. Itu agak kurang efektif ya. Nah itu poin kedua ya, walaupun tipenya sama, ada yang beda juga sinerginya gitu. Jadi poin pertama itu kan biasanya kalau satu tipe yang sama itu saling mendukung full gitu. Kalau misalkan fire itu nggak ada masalah biasanya, soalnya mereka fokusnya ke satu elemen crit. Kalau air dengan air mau kemanapun juga nggak masalah, soalnya mereka berkutat ke combo. Nah, tapi kalau untuk kombinasi physical dia tuh agak tricky sedikit, karena kalau Pangolin itu crit dan counter, kalau Bull itu crit dan combo. Jadi kalau misalkan mau ngekombinasiin ya pastiin aja kalau mau maksimal ya sama ya si kategorinya crit dan counter. Tapi kalau enggak pun enggak masalah. Di mana poin kedua kita bisa ngomongin tentang sinergi, yang mana kalau misalkan kamu mau pasangin misalkan Hammer Pangolin punya crit dan counter dengan Blaze Sabertooth sebagai asisten, itu enggak ada masalah, karena critnya itu kamu mau kombinasiin dua itu tuh untuk bertujuan supaya kita ngasih damage ke satu target itu besar, karena dua-duanya ada critnya. Dan kalau kalian lihat di Blaze Sabertooth itu supportnya dia punya ada chance buat naikin crit plus 50, dan itu besar juga tuh pengaruhnya tuh. Ketika leader skill digunakan, leader crit nambah 90 selama 3 detik, itu yang kamu pengen cari kalau mau ngekombinasiin Pangolin dengan Blaze Sabertooth ya. Jadi itu namanya kombinasi crit based, atau ya
fokus crit. Kalau mau fokus combo bisa lagi. Misalkan bull, corpse bull, ya bull yang emas boleh nih, undead bull ya pokoknya bull dengan kepiting. Karena dia punya lihat lagi di sini ada combo plus 70 selama 3 detik. Ini tier 2 ya. Kalau misalkan maksimal beda lagi, lebih gede lagi. Dan itu kalau kamu mau fokus ke combo. Dan masih banyak lagi ya kombinasi-kombinasi lain. Tapi kalau misalkan nggak ngomongin tentang physical, misalkan fire dengan fire, yang pastiin aja kamu jadiin leader itu yang punya skill multiplier yang besar, bukan basic attributes dulu. Karena skill multiplier, sekali lagi aku ngomong, itu berpengaruh besar terhadap battle ya, karena itu perkalian. Misalkan kamu punya yang ini 4 dan 3 ya, levelnya lebih gede yang ini sih, yang Volcano Rhino. Tapi di sini kita lihat leader skill dari siapa namanya? Sabertooth itu 324%. Sedangkan ini 306%. Bedanya dikit, tapi kamu pengen cari leader skill yang mana yang kamu butuh. Misalkan kalau Rhino ini punya crit-nya tuh nambah pada current attack atau attack saat ini plus 100, dan ketika dipakai sebagai leader, skill damage squad heroes-nya nambah 2%. Sedangkan kalau Blaze Sabertooth dia punya efek 50% chance buat naikin damage 20% untuk satu kali setelah base wipes dipakai satu kali. Dan skill damage of squad heroes-nya juga nambah 2%. Nah, kalian mau pakai efek yang mana? Dan ini sih nggak begitu kelihatan ya. Kalau misalkan kita level max baru kelihatan nih. Kayak misalkan Volcano Rhino tuh 476% kalau dijadiin leader. Sedangkan kalau Blaze Saber tuh 720%. Ya pasti mau emas dua-duanya ya kamu lebih prefer yang ini dong. Karena damage skill-nya itu yang tinggi. Dan damage hell double kill ini merupakan salah satu instant damage terbesar di bis-bis lain di field ya. Ini segala kondisi kita selalu dapat 720%. Sedangkan yang lain kalau di field itu nggak sebesar itu sih setahu aku ya. Kalau aku baca-baca. Hammer pangolin ini tuh bisa 900 kalau dipakai garrison. Tapi kalau dipakai di field nggak ada yang sebesar ini sih, kecuali mungkin ada yang berkala gitu, jadi bertahap kayak 554, detik selanjutnya baru 202, detik selanjutnya baru nambah lagi gitu. Kalau untuk damage yang instan, memang yang singa-singa ini memberikan damage paling tinggi. Jadi kalau bisa, kalau yang bagian singa-singa ini lebih baik jadiin dia leader karena skill multipliernya besar. Kayak begitu pertimbangan untuk leader asisten. Kombinasi juga sudah, kalian bisa pakai kombinasi bis-base yang bis lagi best bis ya, kombinasi bis yang ada di sini. Kalau misalkan ada, kalau misalkan nggak ada pun kalian bisa racik sesuai tadi ya, ada beberapa poin tadi. Terus tentang level up nggak keburu. Terus key rekomendasinya, kalau developing 2 bis itu lebih efektif dibandingkan dengan 2 bis yang beda elemennya atau tipenya. Jadi kalau mau fokus ke physical, ya fokus ke bis yang physical aja semua. Terus kalau kombinasi fire dan water katanya nggak kompatibel. Dan betul sih. Jadi memang sinerginya nggak ada kalau kamu campurin fire atau si singa tadi campurin sama crab, dia tuh nggak nyambung si atribut spesialnya, yang satu crit, yang satu combo. Crit dan combo digabungin bisa, tapi nggak maksimal dan nggak nyambung. Jadinya kalau misalkan kita nambahin combo, misalkan kita punya atribut combo tapi combo damage-nya 0, jadinya mau kombonya itu aktif tapi dia nggak dapet damage combo tambahan, soalnya secara dasar dia nggak punya atributnya, jadi nggak efektif kayak begitu ya. Jadi makanya itu harus dihindari, kecuali punya strategi sendiri. Terus legendary beast butuh waktu buat di develop, maka dari itu bisa fokus ke elite dulu yang dijadiin leader, baru ke legendary sesuai yang aku ngomong tadi. Terus katanya skill itu cuman aktif kalau sama tipenya, fire dengan fire, water dengan water. Sebenarnya ini enggak sih ini. Kelihatannya sih enggak, harusnya ini agak keliru ya. Entah, mungkin kalian bisa coba lihat di battle report juga, harusnya enggak kayak gitu sih.
bakal nggak aktif tuh kalau misalkan bertentangan kayak fire dengan water gitu. Tapi kalau misalkan ada si sinerginya kayak tadi physical dengan crab dan lain-lain, itu bisa tetap nyala ya skillnya. Masa nggak nyala sih? Terus mix physical ditambah water, katanya damage-nya bakal tereduksi. Ini juga kayaknya agak keliru juga ya sebenarnya. Mungkin karena pertimbangan dia tuh karena nggak maksimal physical, dengan physical kan maksimal tuh proteksi buat garrison karena ada leader defense plus 10% kayak gitu. Nah kalau yang ini mungkin nggak maksimal, makanya dia tulis reduksi damage. Tapi sebenarnya harusnya nggak kayak gitu sih, nggak semata-mata langsung di debuff gitu karena dicampurin dengan tipe yang berbeda, itu agak keliru juga. Terus infantry support buat semua beast type ini sih cukup tahu aja sih, soalnya nggak terlalu berpengaruh juga sebenarnya ya. Jadi kayak gitu. Untuk tips level up-nya sih nggak ada yang terlalu istimewa kayak gimana. Kalau kalian punya battle manual ya tingkatin level beast kalian, simpelnya kayak gitu. Dan fokus aja dulu ke yang leader ya, karena leader punya atributnya itu 100% kok dibawa ke battle. Jadinya yang mau kamu jadiin leader, kamu fokusin levelnya ke situ daripada yang asisten. Tapi asisten juga jangan level 1-1 banget gitu. Lebih baik ya seenggaknya 30 gitu ya, 28, 30. Pokoknya nggak 1-1 banget biar nambah juga basic atributnya. Karena kalau ranknya masih kecil kan battle manual yang dibutuhin masih sedikit ya dibandingkan dengan yang udah levelnya tinggi. Dan yang legendary itu butuh battle manual lebih banyak dibandingkan dengan elite. Jadinya kalau misalkan kalian kesusahan dapat battle manualnya, fokus ke satu legendary beast misalkan. Fokusin aja itu biar kalau misalkan buat di masa depan dia bakal plus 7 kan, kamu tinggal langsung pakai. Tapi kalau misalkan mau efektifnya sekarang, kalian bisa upgrade yang elite ya, tapi nggak usah sampai level 100 dulu. Misalkan level 70 juga udah cukup sih. Kalau misalkan kamu terbatas battle manualnya ya. Ini juga aku masih belum racik-racik lagi untuk beast ya, belum ada waktunya. Terus untuk promote, kalau punya ya langsung upgrade. Ini yang penting untuk meningkatin si tire-nya. Yang tire-nya lebih tinggi, dia selalu lebih bagus dijadiin leader. Dan kecuali kalau legend ya, kecuali yang tadi aku udah ngomongin pas awal, legend tier 7 itu lebih tinggi statsnya dibandingkan elite yang udah maksimal. Jadinya pakai legend kalau udah plus 7. Kalau belum ya kalian masih bebas pakai elite. Itu saran aku sih. Terus untuk potensial ya, potensial wajib di upgrade. Iya sih wajib upgrade, tapi jangan ngasal di setiap beast kamu tambahin juga ya, karena nggak akan efektif banget. Lagi-lagi fokus dulu ke yang leader ya. Fokus leadernya itu yang mana. Terus apakah Pristine Life itu harus diaktifin juga yang elite? Apakah fokus ke legend aja? Kalau aku sih, kalau yang Pristine Life karena terbatas, fokus ke legend. Tapi yang jadi support pun aku kasih, tapi nggak maksimal gitu, nggak semua sampai atas. Tapi cuma yang penting-pentingnya aja yang nambahnya lumayan gede nih. Misalkan kayak nih aku punya legend beast tuh, dia tuh kayak gini ya, si potensialnya aku maksimalin karena ada ya. Dan si Pristine Life-nya ini aku masih nimbang-nimbang, lumayan juga nambahnya cuma 1,6%, tapi butuh Pristine Life 40. Sedangkan kalau ini dia masih belum terlalu maksimal sih basic potensialnya, tapi Pristine Life-nya aku berhentiin juga di sini. Yang penting tuh kalau yang elite tuh yang worth it buat dinaikin tuh untuk Pristine Life 3 ini yang awal ya, 1, 2, 3, 4, 5 sih. Sampai sini ada counter plus 96 plus 48, itu lumayan banget ya. Soalnya yang awal-awal itu tadi aku lihat juga masih sedikit Pristine Life yang dibutuhin, nggak nyampe 40 kayak tadi gitu. Jadi dibandingkan 40 cuma nambah 1,6% kan lebih baik nambahin yang support aja kalau gitu kan. Dan lebih baik sih ningkatin kalau misalkan kalian mau fokus ke legend hero yang banyak, legend beast yang banyak ya, fokusnya ke potensial yang 3-5 ini dulu sih.
Soalnya itu yang ngasih atribut paling besar. Soalnya lihat di sini kan dia nambahnya kalau 3 itu plus 500 attack-nya, sedangkan basic potensial itu dia nambahnya cuma dikit-dikit. Ke basic potensial tuh dia nambahnya nih cuma dikit-dikit nih. Kalian bisa lihat tanda serunya setiap levelnya nambahnya kayak gimana nih HP-nya. Waduh, pusing ya. Jadi dari level, misalkan perbedaannya dari level potensial 200, misalkan 200 tuh 536, HP-nya 16500. Nah, kalau bedanya sama yang level 300, bedanya 300, bedanya berapa tadi? 833, 255, 10. Bedanya nggak begitu jauh ya, misalkan 300 attack-nya dan kamu butuh 100 level basic potensial. Butuhnya lumayan banyak tuh si basic potensialnya. 100 level dikali 30 bisa sampai 3000 si hijau ini nih ya, basic potensial extract ini. Tapi kalau misalkan kamu upgrade pakai Pristine Life kan lebih murah, ini cuma naikin 30-an Pristine Life udah naiknya 450 buat attack dan kayak begitu ya. Untuk tips dari Biochemical Beast harusnya udah beres semua. Tentang daur ulang juga kalian bisa daur ulang beast yang nggak kepake di tombol kiri atas. Kalian bisa daur ulang, tapi kalau saran aku sih setiap rarity disisain aja 2 gitu. Kayak misalkan yang hijau sisain merahnya 2. Kenapa harus disisain? Karena biasanya ada event yang ngasih slot buat exploration itu tuh, yang beast exploration yang suntikan itu butuh beast tertentu yang bisa masuk ke slotnya biar bisa dikali 2. Nah itu kamu harus lebih baik nyimpen buat itu aja. Terus kalau misalkan yang udah nggak sengaja ke upgrade juga bisa didaur ulang di sini sih, harusnya dibuka kuncinya nih, buka kuncinya dan kalian bisa daur ulang gitu. Cuman ada kerugiannya sendiri sih. Di sini kalian bisa lihat infonya ya. Kalau Biochemical Beast udah di-upgrade sebelumnya, 30% EXP-nya itu dan 30% Transcendence materialnya itu bakal balik lagi ke kamu, 70%-nya hilang. Sedangkan kalau potensial extract sama Pristine Life-nya 100% bakal balik ke kamu. Jadinya hati-hati buat naikin level Beast ya, jangan ngasal. Kayak gitu untuk Biochemical Beast, semoga semuanya sudah terjawab ya dengan total 1 jaman semua video Biochemical Beast. Dan kita bakal ketemu lagi di video aku selanjutnya. Kalau kalian suka boleh like, kalau nggak suka boleh dislike, kalau tertarik boleh subscribe. Dan see ya!